Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Farezi dan ini Nama saya Bintang Elizabeth Margareta Sitorus. Perkenalkan, nama saya Devon Albar. Dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perkembangan atau inovasi telekomunikasi pada SGD. Dalam hal ini adalah Smart City. Oke, hari ini kita akan membahas yang namanya adalah Smart City. Jadi Smart City sendiri atau yang kita ketahui sebagai kota pintar adalah sebuah kota di mana dia menggunakan yang namanya teknologi. Teknologi itu berbagai macam seperti jaringan atau mungkin IoT. Nah, teknologi ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri, itu mulai dari bidang sumber dayanya atau menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan sebagainya. Lalu si Smart City tersebut itu dikelola secara real time. Bagaimana dengan bantuan teknologi tersebutlah dia bisa dikelola dengan real time. Selanjutnya kita akan membahas teknologi yang akan digunakan dalam perkembangan dari Smart City ini. Yang pertama itu ada IoT atau Internet of Things. Yang kedua itu ada jaringan sensor. Yang ketiga itu ada big data dan analitik. Yang keempat itu ada aplikasi mobile. Dan yang kelima itu ada sistem pintar. Yang dimana nantinya teknologi ini yang akan membantu perkembangan untuk kemajuan dari suatu kota tersebut. Teknologi digital dalam perkembangan Smart City juga memiliki manfaat. Yang pertama, menyediakan infrastruktur dan akses digital untuk masyarakat. Selanjutnya, menciptakan layanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses, seperti transportasi umum, pengelolaan sampah, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, mengurangi kerusakan lingkungan, seperti menggunakan alat IoT untuk mengecek polusi udara, lalu memantau dan menjaga keamanan kota, seperti menggunakan kamera pintar di sekitar jalan raya dengan jaringan telekomunikasi. Jadi ada beberapa inovasi yang bisa kita kembangkan melalui konsep Smart City ini. Yang pertama ada infrastruktur sensor menggunakan Internet of Things atau IoT. Jadi sensor IoT ini akan terhubung ke jaringan telekomunikasi yang berperan penting dalam perkembangan Smart City. Nah, untuk si IoT ini sendiri itu bisa digunakanlah sensor. Sensor sendiri itu bisa dipasang ke tiang lampu atau infrastruktur umum seperti lampu lalu lintas. Lalu kita bisa mendeteksi kualitas udara, lalu penggunaan energi, dan juga masih banyak hal yang bisa kita jangkau melalui perkembangan IoT ini sendiri dalam Smart City. Nah, nanti informasi yang telah didapatkan dari si sensor IoT ini akan dikirim secara real time melalui jaringan 4G, 5G maupun Wi-Fi publik yang ada nanti di Smart City itu. Dengan data yang telah dikumpulkan itu, pemerintah dapat mengolah si kota ini sesuai dengan data-data yang telah mereka terima nantinya. Yang kedua ada sistem transportasi pintar, yang dimana sistem ini diintegrasikan untuk memudahkan para pengguna kendaraan lebih efisien dalam melakukan perjalanannya. Adapun penerapannya ini itu seperti pemasangan kamera di setiap jalan. Mungkin adanya pemasangan kamera ini untuk memantau perjalanan atau jalan yang ada di kota tersebut. Yang kedua itu juga dia ada sistem lampu lalu lintasnya, yang dimana ada lampu merah, hijau dan kuning, dimana nanti lampunya itu akan menentukan tanda-tanda seperti lampu merah itu tandanya berhenti, lampu kuning itu tandanya bersiap, lampu hijau itu jalan terus. Dimana sistem-sistemnya tadi tidak jauh dari teknologi yang telah kita gunakan sebelumnya. Salah satunya itu ada sensor, jaringan sensor ataupun masih terhubung dengan IoT, yang dimana datanya tersebut dikumpulkan lalu dapat mengirimkan datanya itu secara real time. Yang dimana dari hasil perkembangannya ini juga nanti kita dapat memantau maupun mengontrol perkembangan jalan melalui situs ataupun aplikasi yang sudah kita gunakan untuk memantau kota tersebut. Oke, inovasi selanjutnya yaitu pengelolaan sampah pintar.
Nah, melalui penggunaan sensor dan konektivitas jaringan, Smart City ini bisa memantau kapasitas tempat sampah publik dan mengoptimalkan rute pengangkutan sampah. Misalnya, kalau sebuah tempat sampah itu di suatu area udah penuh, nah maka akan ada notifikasi otomatis yang akan dikirim ke petugas kebersihannya. Nah, solusi ini bukan cuma untuk menghemat bahan bakar kendaraan pengangkut sampah, tapi juga bisa memastikan kebersihan kota itu tetap terjaga. Nah, pengelolaan sampah pintar ini mendukung SDG 11 dengan menciptakan kota yang lebih bersih dan nyaman bagi para penduduknya. Oke, selain dari hal-hal yang telah kami sampaikan tadi, ada beberapa inovasi lain yang bisa dibilang merupakan inovasi dari Smart City ini. Ada pengelolaan energi dan penerangan jalan pintar, lalu ada kesehatan dan keselamatan publik, ada pusat data dan sistem keluarga terintegrasi, dan yang terakhir ada layanan publik digital dan akses informasi. Hai, oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.